Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa peserta mata kuliah Quran Hadis di madrasah dan sekolah, saya ingin menyampaikan panduan atau SOP untuk masing-masing kelompok, ya, kelompok presentasi. Jadi untuk masing-masing kelompok nanti luarannya yang pertama berupa makalah analisis materi. Jadi semua bab dianalisis. Jadi buku Quran Hadis yang dianalisis adalah buku pegangan guru. Silahkan Anda bisa mendownload di internet. Kemudian produk yang kedua yaitu RPP Quran Hadis. Anda pilih salah satu bab yang menarik untuk diajarkan. Ya. Jadi pilihlah yang kira-kira nanti diajarkan itu menarik. Nah, biasanya masalah-masalah Quran Hadis terkait dengan praktek ibadah itu biasanya menarik. Itu contoh saja. Ya. Format RPP cukup 1 halaman sebagaimana sudah pernah saya sampaikan. Kemudian bahan ajar dalam bentuk PPT. Ya. Anda nanti bisa menyajikannya dalam mode daring itu dengan video pembelajaran. Sangat bagus, saya sarankan Anda menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat video pembelajaran. Ya. Kemudian praktek mengajarkan materi tersebut. Nah, ini banyak yang bertanya bagaimana sistematika makalah materi analisis, ya, atau analisis materi. Nama judul, contoh analisis materi Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Nah, tidak ada bab, ya, hanya makalah, jadi tidak ada bab 1, bab 2, tidak. Anda langsung pendahuluan. Ya. Jadi silakan ini nanti bisa Anda baca contoh pendahuluan. Jadi pendahuluan itu bukan kata pengantar. Kata pengantar kan makalah ini dibuat sebagai tugas, itu kata pengantar. Ya. Tapi pendahuluan itu adalah mengantarkan pembaca untuk bisa mengetahui misalnya kira-kira isi makalah yang akan disampaikan nanti seperti apa. Ya. Jadi silakan Anda baca ini contoh pendahuluan yang saya tulis. Ya. Baik, selanjutnya bagian B yaitu profil buku. Jadi judul, penulis, materi, tampilan fisik, tulisan Latin, tulisan Arab. Saya beberapa kali menjumpai dalam buku-buku Quran Hadis itu tulisan Arabnya ada ditemukan banyak kesalahan. Demikian juga transliterasinya. Jadi transliterasi itu huruf Arab tetapi dituliskan dengan huruf Latin. Ini sudah ada pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin. Nah, baru masuk ke bagian inti dari makalah, yaitu pembahasan. Setidaknya pembahasan ini dalam makalah Anda mencakup hal-hal seperti yang saya tulis di sini. Anda boleh menambahkan, ya, tapi tidak boleh mengurangi. Ya.
Satu, analisis capaian kompetensinya. Nah, silakan Anda baca standar taksonomi Bloom. Jadi misalnya Anda lihat di dokumen yang terdapat dalam buku ajar pegangan guru itu ada rumusan kompetensi. Coba Anda lihat dengan kacamata atau pisau bedah teori taksonomi Bloom. Ya, misalnya ditemukan rumusan tujuan pembelajaran, siswa mampu menerjemah surat Al-Kautsar misalnya. Nah, Anda analisis mampu menerjemah. Ya, berarti di situ masih pada capaian ranah cognitive knowledge. Nah, nanti secara keseluruhan kecenderungannya buku tersebut apakah sudah didesain untuk standar kompetensinya ini tidak hanya sekedar pada capaian standar kompetensi ranah kognitif saja. Anda juga perlu lihat kognitif level berapa, apanya level knowledge comprehension atau sudah lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian yang kedua, Anda analisis materi, misalnya materi intinya. Jadi misalnya tafsir surat Al-Asr, berarti itu materi intinya. Ya, apakah sudah bagus atau masih global? Ya, sehingga perlu dirinci. Kadang-kadang sebuah buku Quran hadis itu hanya menyajikan ini ayatnya, ini terjemahnya, kemudian langsung kandungan ayat. Jadi masih sangat umum sekali. Ya. Jika materi intinya ayat Al-Quran, lihatlah apakah ada asbabun nuzulnya, misalnya. Ya. Jika materi intinya hadis, analisislah kualitasnya, apakah sahih, hasan, dhaif. Lihat juga kelengkapan hadis dari sisi sanad, matan dan rawinya. Jadi pembelajaran Quran hadis tidak cukup hanya memaparkan hadis yang berupa potongan hadis pendek. Misalnya Rasulullah bersabda innamal a'malu bin niat. Itu banyak sekali yang direduksi itu. Dari segi sanad nggak ada. Dari segi kelengkapan matannya juga tidak ada. Tapi itu memang sering terjadi ya dalam buku-buku Quran hadis. Ya. Baik, berikutnya, apakah terdapat materi pendukung seperti ayat Al-Quran untuk materi inti hadis atau sebaliknya? Kalau ada materi intinya Quran, apakah sudah ada materi pendukung berupa hadis? Ya. Atau materi pendukung berupa kisah, kata-kata mutiara atau kata hikmah, mahfuzat, pendapat ulama. Jika belum, Anda bisa memberi saran. Ya, jadi ya buku itu kadang oleh penulisnya ditulis tidak lengkap ya. Jadi Anda bisa memberi saran untuk materi ini sebaiknya dilengkapi dengan kisah. Misalnya materinya tentang ayat tentang wabil walidaini ihsana, tentang birrul walidain. Sudah ada hadisnya. Anda bisa menyarankan mungkin materi pendukung berupa kisah. Kisah misalnya kisah terdahulu ya. Misalnya kisah seorang yang sangat berbakti kepada orang tua atau sebaliknya kisah seseorang yang durhaka kepada orang tua. Nah, berikutnya dianalisis pendekatan mengajarkan materinya. Apakah dalam buku tersebut sudah didesain, direncanakan? Ya,
terutama ini apakah pendekatan yang digunakan itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pendekatan saintifik sebagaimana diterapkan dalam kurikulum 2013. Ya, misalnya discovery learning, problem based learning, project based learning. Ya, Anda lihat. Nanti Anda bisa ambil salah satu kasus di buku tersebut, misalnya untuk discovery learning untuk mengajarkan materi tertentu, ya, sudah ditemukan dalam bab ini. Problem based learning juga, project based learning juga. Ya. Nah, analisis berikutnya adalah kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Ya, Anda tidak cukup ya, nah nanti hanya ini sudah sesuai. Anda harus memberi bukti-bukti. Ini semacam seperti penelitian dengan menggunakan konten analisis. Ya, sudah sesuai. Ya, jika belum, Anda memberi saran. Ya, terutama kadang-kadang buku itu ditulis misalnya beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang ini dunia sudah berubah. Setting ketika buku dibuat dengan sekarang mungkin sudah berubah. Anda bisa memberi saran, ya, terutama kepada para guru ketika menjelaskan tema itu hendaknya melengkapi dengan ilustrasi yang kekinian. Ya. Baik, kemudian yang kelima, analisis evaluasi belajarnya. Apakah sudah sesuai dengan kurikulum 2013? Anda bisa kembali juga kepada teori tentang ciri-ciri soal tes yang bagus. Itu apakah valid, apakah reliable, apakah objektif, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Ya, Anda karena tadi ada 5 poin, maka konsisten kesimpulannya ada 5 poin juga. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Terima kasih. Semoga penjelasan ini menjadi guidance bagi penulisan skripsi, bagi penulisan makalah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.